Hari ini kita ngobrol bersama Jonathan Liandi, seorang konten kreator gaming nih yang gue pikir umurnya udah 30 tahun ke atas. Kok bisa ya? Kok bisa gue menyangka lo 30 tahun ke atas ya? Apa karena pembawaan lo kali ya? Mungkin, atau dari muka juga mungkin. Muka sih masih 30 sih bro. Kayaknya 30 sih ya. Kok bisa ya? Gue kan baru baca-baca kan lo kan main kesini makanya gue lagi liat-liat soal lo gitu kan. Terus umurnya 29 apa 28 gitu. 29. Anjir nih orang belum 30. Kok di kepala gue kayak lo 30 ya? Banyak yang bilang kayak gitu gak? Banyak sih. Banyak juga, kan? Banyak juga. Berarti gak cuma gue dong? Gak cuma lu doang. Pada bilang gimana? Bro gue gak nyangka lo. Gak nyangka. Kiranya kayak udah mungkin sekitar ya 30-an. 32, 33 gitu. Pas apa? Pas liat KTP lo atau pas lagi cerita-cerita? Pas lagi ngobrol-ngobrol. Terus misalnya tanya umur. Terus gue kasih tahu. Ya gak nyangka, gak expect gitu. Kok bisa ya? Betul tuh apa pembawaan lo? Mungkin ya. Mungkin pembawaan. Mungkin muka juga. Tapi lo emang kalem banget sih. Kalem ya. Ya kalau misalnya kecuali di YouTube sendiri kalau lagi streaming. Kalau streaming lu bebas tuh ngomong kasar gitu-gitu. Ya kalau bisa jangan siang lah ya kalau anak udah tidur. udah ada anak juga bahkan. Udah ada anak. Baru masih 3 tahun. Oh udah 3 tahun Udah 3 itu. tahun. Udah gede itu bro. Udah lumayan. Berarti nikah pun juga lumayan muda lah ya. Nikah lumayan muda ya. 26 kan? 25 ya 25-26 nikah. Apa karena gua ngerasa lu udah cukup lama di scene YouTube juga kali ya? Mungkin bisa lu jadi. angkatannya Just No Limit. Iya betul. Apa sebelumnya? Jadi Just No Limit. Terus gak lama baru gua. Tapi gue sempet satu tim sama dia juga kan. Di EVOS? Di EVOS benar. Pro player? Pro player. Karena ada yang bilang juga lo dibanding pro player lo lebih banyak di commentary kan? Benar, ya karena kan? pensiun Ya? di kayak restream. Jadi restream itu kalau misalnya kita lagi ada turnamen kayak kemarin, kita nobarin restreamnya. Gitu. Jadi gue lebih lamanya di situnya di YouTube-nya dibandingkan menjadi pro playernya. Just No Limit beneran jago. Just No Limit jago dong. Jago banget ya? Jago banget sih mungkin kalau untuk pro player ada yang lebih jago. Karena ya terbukti dia belum pernah juara kan. Soalnya gue tuh terakhir kali ketemu dia tuh di acara YouTube lah sama Siska Kol kan. Ngobrol-ngobrol. Terus dia tuh kayak gak berubah. Benar. Masih kayak Just No Limit yang zaman dulu gitu loh. Kayak iya Bang Radit. Betul. Terus tadi gue lagi lihat-lihat IG. Dia ikut kayak konferensi saham. Benar, ya itu kan? kayak live trading. Pakai tas. Backpack ya. Gini bawa bungkusan. Lu mau ngapain? Lu mau kemana sih? Just No Limit lu ada aja sih lu. Berarti lo lama sama Just No Limit. Lama ya, benar. Nah, gue pengen ketemu lo hari ini karena gue kangen gue sebenarnya. Kangen sama apa tuh? Sama jam gue. Jadi gue kasih konteks ya. Boleh. Dulu itu gue setiap ada pencapaian, gue beli jam tangan. Waktu itu film pertama gue yang tembus 1 juta itu gue beliin Rolex Submariner. Yang no date tuh, karena biar kalau gue lagi ngeliat jam kayak, aduh gue inget dulu gue pernah bikin film 1 juta penonton. Habis itu pencapaian berikutnya penonton 1 juta lagi, gue beli lagi. YouTube sampai sekian subscriber gue beli lagi. Lama-lama banyak. Tapi karena banyak jam, gue ngerasa nggak punya kenikmatan ketika gue pakai karena banyak gitu loh. Maksudnya kayak gue perlu nggak sih sebanyak ini gitu. Baca-bacalah soal minimalisme apa segala macam. Pastikan barang yang kita punya itu memang yang penting buat kita aja. Nah akhirnya bro, semua jam itu gue jual. Gue beliin lah 1 jam Rolex Day-Date Olive Green, ya kan, 40 mili tuh. Jadi gue sayang banget sama itu jam, gue pakai karena semua udah nggak ada kecuali 1 biji itu. Udah nggak ada apa segala macam hingga pandemi COVID. Itu jam cuman ada di etalase rumah doang, cuman di kotak gitu. Tiap kali gue lewat gue kasihan sama dia karena dia nggak kemana-mana. Jadi nggak punya story, dia nggak punya cerita bro. Itu Day-Date itu dicariin. Teman gue nyari sampai ke Hong Kong. Dia sampai beliin bawain ke gue dari Hong Kong. Karena gue nyari waktu itu. Terus gue ngeliat kayak kasihan banget nih bro, lo nggak kemana-mana. Akhirnya gue titip ke teman gue bilang,
ya udah deh lo jual aja gitu. Ternyata lu yang beli bro. Mau lihat? Lihat dong, boleh dong. Ini jam pertama gue juga kebetulan. Bohong lo. Serius. Jam pertama lo adalah yang dari gue. Iya. What the hell, Jadi jam pertama yang mungkin maksudnya kayak dari segi value-nya gede lah gitu ya. Dari gue udah kerja sendiri, berpenghasilan sendiri. Aduh cakep banget. Dan itu apalagi pas gue emang lagi mau merit. Jadi gue nyari jam. Iya. Gimana ceritanya lo akhirnya ketemu ini ya? Ketemu jam ini. Lo emang nyari tipe yang ini atau gimana? Sebenarnya gue kan awam banget buat jam. Dan pengen deh kayak beli jam gitu loh. Selain itu emang kayak waktu itu kan 2021. Iya 2021 setelah pandemi itu. Benar. Terus kan masih udah mulai kayak baca-baca investasi segala macam kan. Jadi ya keluarlah beberapa brand gitu loh. Dan kepikirannya Rolex, tapi masih belum cari tahu yang mana nih. Karena kebanyakan orang kan paling kayak ya GMT, Samarin gitu-gitu kan. Terus ya udah datang deh ke toko itu. Ke tokonya Steven nih. Iya benar, ke toko Steven. Lo emang kenal Steven? Dikasih tahu teman lah. Dikasih tahu teman. Terus datang, niatnya itu carinya ya kayak GMT, ya Batman lah atau apa. Pengennya lihat dulu gitu kan. Berarti lo kepik nih. Terus dia bawa nampannya itu kan. Terus datang terus kayak yang ini tuh paling bersinar gitu, ngerti gak sih? Iya gue kayak. Tapi emang iya sih. Terus kayak lo bahkan nggak tahu day date sebelumnya nggak tahu? Nggak tahu. Gue nggak tahu day date. Gue nggak tahu kayak ini ternyata value-nya tinggi gitu kan, white gold segala macem. Nggak tahu itu punya lu juga bahkan. Iya. Jadi kayak si Steven jualan nama gue nggak? Enggak. Bagus. Jadi mungkin dia biar nggak bias juga kan orang pas beli kan. Jadi gue taunya tuh setelah beli justru. Oke, lo lihat dia begini. Karena lo nggak tahu. Nggak tahu. Berarti lo nanya ini tipe apa pas ketika itu? Iya. Ini kalau ini apa bro? Dan kebetulan kan maksudnya tangan gue juga kecil kan. Jadi gue nggak mau cari itu yang emang 42, 44 gitu terlalu gede gitu loh. 40 kan. 40. Terus kayak gue boleh coba nggak? Pas coba tuh kayak ih cakep banget. Kaget nggak lo ternyata berat? Kaget kan? Orang gak ada yang tahu tuh. Soalnya gue coba yang lain juga gak seberat ini. Betul. Iya. Jadi ini white gold. Dan white gold itu beratnya tuh jauh lebih berat daripada steel. Iya. Dan orang kalau ngeliat nih kayak steel, padahal enggak. Betul. Jadi ini sebenarnya emas putih, dibikinnya kelihatannya kayak steel. Makanya dia kalau kena cahaya agak kuning dikit gitu. Bener. Kuning dikit, tapi itu yang bikin cakep. Iya. Nah bagusnya adalah orang kagak tahu kalau ini emas, sehingga orang nggak akan ngira harganya segitu. Iya, kan? betul. Jadi lo suka elemen itunya ya? Suka juga itunya. Sebelum memang gue tahu harganya tadinya ya. Karena gue pas jual harganya naik banget bro. Iya, gue juga pas beli ternyata naik banget, lagi mahal banget. Sekarang lagi naik ya? Sekarang lagi naik lagi. Naik lagi. Karena ya emang maksudnya kayak lagi semua lagi mostly naik kan rata-rata kan. Apalagi emang ini ada white goldnya gitu. Dan ini namanya Watchmaker 4 nih kalau lihat di sini. Empatnya nggak kayak 1 V, tapi empatnya ada 3 bar. Ada 4 bar. Karena emang aneh kalau orang lihat kok ini kok empatnya kok kayak gitu. 4 bukannya set gitu Romawi gitu. Kadang orang kalau nggak tahu ini palsu nih ini enggak karena Watchmaker 4 tuh kayak gini. Lo orang yang jarang tahu hari juga? Jarang. Karena lo di rumah apa segala kan. Bener, jadi kepake nih. Kepake. Jadi setiap ya kadang kan misalnya kayak gue masukin di tempat jam. Cuma kadang tuh emang dia agak telat atau apa gitu loh. Jadi ya gue biasa kalau mau pakai ya gue set lagi. Oke, terus dia white gold, dia cukup berat. Nah pas lo pakai agak berat itu lo nggak jadi soal ya, nggak apa-apa ya? Enggak sama sekali. Tapi justru kayak berasa di tangan nggak sih? Justru berasa ya kayak kalau tiba-tiba ringan kayak jam gue mana tadi kan itu. Iya. Nah white gold itu gampang baret bro. Oh iya. Iya, lo ngerasain nggak selama pakai ini? Gue lumayan ngerasain sih kayak apa emang pas gue dari beli udah sebanyak ini ya baret-baretnya ya. Terus kayak ini kan udah lumayan gue sering banget pakai gitu loh dan gue pakai ya banyak lah kemana-mana gue pakai gitu. Jadi emang nyadar juga sih kayaknya ya mungkin tapi gue ngerasa kayak lebih cakep aja sih. Berarti hanya ini kah jam lo sampai sekarang atau lo akhirnya nambah lagi? Akhirnya nambah lagi. Akhirnya nambah lagi 1. Oke, tapi sebelum itu gue pakai ya. Pakai dong. Kangen banget gue deal. Nah itu kan gue udah lama nggak beli jam kan gara-gara ini kan gue lepas pas di COVID kan. Iya.
Terus akhirnya gue sempat beli tapi cuma satu-satu. Kayak misalnya gue pernah punya Panerai 512 manual tuh yang diputer. Tapi abis itu karena nggak pernah gue pakai lagi, gue jual lagi. Nah akhir-akhir ini si Anissa tuh lagi sering beli jam tangan. Mulailah gue jadi nyari lagi bro. Gue kalau pengen punya itu yang valuable buat gue tuh yang kayak gimana ya gitu kan. Nah gue akhirnya beli ini. Gue beli ini. Ini Patek 5196G. Oh, ini ada yang sempat nanya di IG lu ya? Di story lu ya. Ada yang nanya, Bang lucu banget jamnya Bang. Iya ya, gue juga baru tahu ada Patek kayak gitu loh. Iya, Patek kayak gini. Itu jam apa Bang? Terus gue balas tuh, ya ini Patek 5196G, tapi ininya lokal bro. Ini strapnya juga lokal. Oh. Iya. Jadi ini manual. Manual mining. Jadi tiap pagi kita harus gitu. Iya. Krek. Kenapa gue suka jam manual? Karena kayak gue bisa nyatu sama dia tiap pagi gue giniin. Hiduplah kamu, hiduplah. Hiduplah. Nah, kalau udah mentok udah. Jadi ini harus diputer dulu bro. Iya. Ya ini 5196. Tapi ini gue lagi lihat ada satu toko di Blok M lagi jual. Ini Day-Date. Tapi yang 3 berapa tuh? 36. Oh 36 lumayan kecil. Sama ya ini kita ya. Sama ya. Tangan ya. Sama. Ih masih cakep lagi. Oke, thank you ya bro. Cakep banget. Wow. Iya. Oke, jadi lo sekarang selain Day-Date ini, lo ada apa lagi? Gue ada satu lagi itu Nautilus yang Patek 5711. What the hell man? Iya. Putih biru. Yang biru, yang blue dial. Karena itu gue ngerasa kayak salah satu gue tuh bukan yang kolektor gitu loh bang. Maksudnya kayak nyari. Lo bukan kolektor, lo punya 5711. Tapi gue suka banget itu. Jadi gue emang kayak Rolex pun gue nggak ngelihat yang lain. Maksudnya lebih ke apa ya? Intuisi lah kayak gue suka banget nih gitu loh kayak berasa. Beli tahun berapa? Beli Nautilus itu 2019 atau 18 ya kalau nggak salah ya. Boleh gue sebut harga zaman itu nggak? Boleh. Oh maksudnya dia tahun produksinya segitu. Tapi gue belinya itu 2023. 1 miliar dong. Iya, ada 1 miliar ke atas. Gue lumayan tinggi belinya. Jadi kayak gue lumayan pas beli, gue ngerasa kayak, kayaknya pada saat itu oke dibandingkan. Bro, dia udah 2M sekarang bro. Iya sekarang kan. Udah kan? Udah belum? Sekarang tuh ada yang segituan. Segituan gak ya? Ada yang 2M-an, ada pasti yang masih. udah naik dari 1. Udah naik dari 1. Pasti betul. udah naik dari 1. Betul. Tapi sempet dia ada turun. Sempet ada turun tuh lumayan. Sampai ke 1,2, 1,3 ada sempat. Bro lo ada 5711. 5711. Astaga. Karena gue kayak itu yang suka banget lah itu. Kebayang sih. Susah itu nyarinya tuh. Lumayan. Susah. Itu juga tanya-tanya teman sih, salah satunya si Yurino. Karena dia yang lumayan Dongki. Dia kan lumayan yang kayak ngerti banget. Terus dia kayak kalau yang ini jangan, ini biasa banget. Oh iya? Iya, dia kalau misalnya kayak gue tanya Jur, kalau ini menurut lu gimana? Misalnya Patek yang lain atau jam yang lain gitu. Dia sambil kayak buka baju gak dia ketika telanjang gak dia? Waktu itu telanjang gak dia? Oh gitu. Itu menurut Dongki itu oke. Itu oke menurut dia. 5711. Kalau 5711 sih gue gak nanya dia lagi itu oke atau enggak. Karena gue emang suka banget kan. Emang suka banget. Cuma nanya dia kayak cari di mana ya? Karena susah kan. Oh gitu. Lo nyarinya. Nanya. Bro, good taste bro. Itu keren banget. Itu gak bohong gue. Gue suka banget. Dan harganya kayaknya gak akan di bawah lo beli sih. Feeling gue. Apalagi yang biru. Iya, kalau apalagi buat nanti kan. Iya. Lo gak akan lepas juga anyway. Gak akan lepas juga sih. Emang suka banget. AP ada? AP enggak. AP sama gue gak terlalu gimana gitu. Dan gue juga gak mau kayak beli kayak yang penting gue punya, enggak kan. Gue pengen emang beli pakai gitu. Oh berarti ada apa lagi? Lo ada Patek 5711, ada Day-Date. Udah itu doang. Oh dua doang. Jadi kayak gue emang udah paling suka itu. Dan ya gue pakainya kan kadang ini, kadang Day-Date gitu. Keren bro, keren. Seneng gue dia di tangan yang tepat. Gue tiap kali ketemu lu nanya jam gue mulu kan. Apa kabar jam gue? Tapi boleh tanya gak bang? Maksudnya kayak kenapa lu sampai akhirnya decide? Padahal kan kayak ya tadi lu cerita dari semua jam lu akhirnya beli satu ini. Walaupun dia nggak kemana-mana kan, tapi kayak ya kalau lu keluar lu pakai bisa gitu. Iya sih.
Karena waktu itu memang jarang banget gue pakai dan gue ngerasa dia jadi nggak punya story lagi bareng gue. Makanya gue kayak ya gue relain aja lah gitu. Dan di zaman itu pun gue tuh ada kayak aturan kasat mata ngawang-ngawang aja. Kalau udah 3 bulan nggak ada fungsinya buat gue, biasanya gue lepas sih. Itu aturan ini aja, aturan ngawang-ngawang gue. Kalau udah 3 bulan, kayaknya memang mungkin nggak sefungsional itu pada saat itu. Tapi sekarang ketika Anissa lagi belanja jam, gue jadi kayak pengen lagi kali ya punya satu yang dekat sama gue gitu. Nah, kenapa gue pakai letter kayak gini tuh karena bisa gue ganti-ganti dan brand lokal anyway kan. Gue beli Fatmawati itu. Gue tinggal ganti-ganti. Cuma ada satu yang 36, gue kayaknya mau ngeliat sih. Boleh ada sih. di Blok M tuh. Cuma dia platinum bro. Itu 1,5 1,2 kali lebih berat lagi daripada si Gold. Dan 36 berarti lebih kecil juga ya. Iya. Oke, nah lo mengawali semuanya dari pro player berarti? Dari pro player, betul. Di umur berapa tuh berarti? Di umur berarti 2018 itu sekitar 20 berarti. 20 tahun? 20 tahun, 20, 19, 20 tahun ya. Lo dulu Dota kalau gak salah? Dulu main Dota sih cuma main warnet doang, main biasa doang. Bukan pro player. Kok bisa akhirnya pro player Mobile Legends? Awalnya sih mahasiswa biasa, lagi kuliah aja. Di Unpar kalau gak salah Di ya? Unpar benar, Unpar Bandung. Terus korban iklan juga sih bang, bisa dibilang. Jadi kan kalau Mobile Legends dulu kan iklan-iklan masih banyak. Kayak kalau kita lihat Instagram ada ads. Gitu. Mobile Legends gitu. Mobile Legends. Terus emang kebetulan karena emang demen main game dan main Dota banyaknya dulu. Jadi cobain si MOBA ini. Jadi kayak cobain main for fun doang. Terus at some point ngelihat YouTube tuh ada turnamennya gede banget ternyata. Si Mobile Legends ini dan hadiahnya juga udah lumayan tuh. Nah, pas saat turnamen itu udah ada kayak ya Just No Limit dan pro player lainnya lah. Nah, dari situ gue iseng coba seriusin. Jadi seriusin ngejar top leaderboardnya. Jadi kalau zaman dulu tuh kan kayak satu-satunya cara untuk bisa kenal top player, lu masuk ke leaderboardnya. Gitu. Dan dari situ biasanya lu udah ngeranknya nabrak-nabrak mereka kan. Maksudnya supaya lo bisa kenal mereka lo harus jago juga gitu kan? Harus jago juga ya. Jadi kayak kita ngerank ketemu mereka terus di notice. Nah, dan lumayan harus kayak sok kenal aja sih. Jadi kayak lu add-addin semuanya, berharap di add back dan akhirnya mabar gitu. Lo kenapa pengen banget mabar sama mereka? Karena emang kalau misalnya pro player itu kan udah mainnya bareng-bareng terus kan. Jadi kayak satu-satunya cara untuk bisa dapat koneksi buat ke tim, ya itu harus bisa mabar sama mereka. Gitu. Jadi tujuan lo itu supaya nanti lo masuk tim? Iya, karena emang tujuannya udah mau ke prosin kan. Tujuannya pengen coba ke prosinnya gitu. Kapan lo tahu lo jago? Pas apa tuh? Pas tiba-tiba win streak terus gitu? Win streak terus ngaruh. Terus juga kayak gue ngerasa gue gendong terus gitu. Iya kan, ada pasti kayak momen-momen lu punya feelingnya gue bisa sih ini kayaknya gue harus coba nih gitu loh. Kalau gue ngerasa gue beban terus apa tuh? Itu coba yang lain. Lo mainnya apa? Hero-nya apa dulu? Kalau dulu itu mainnya marksman. MM. Tapi MM dulu itu di mid. Jadi bener-bener kayak hyper carry-nya sekarang itu MM zaman dulu. Jadi bener-bener yang gendong tuh MM zaman dulu. Berarti lo main di mid. Main di mid. Dan gue mainnya dulu tuh solo terus. Bisa lo ngerank sampai atas? Bisa. Dengan solo? Nah itu juga mungkin jadi indikatornya kayak jago kayak nih. Bisa, iya kayak jago nih gitu loh, solo terus. Akhirnya dari situ bener-bener kalau ada yang jago, kan mainnya solo. Ada yang jago, gue add. Ada yang jago, gue add. Bro ayo mabar gitu. Tapi kalau misalnya ternyata kurang ya gue ninjain gitu. Ninja tuh apa? Ninja tuh kayak ya udah gak usah ajak lagi. Gak usah ajak? Gak usah ajak lagi. Di ghosting, gitu, di ghosting gitu. Karena ya biasa maksudnya kayak gak kenal juga kan. Cuma kenal sebatas game kan. Gitu. Jadi dari situ awalnya. Baru masuk ke EVOS. Baru masuk ke BTR dulu. BTR dulu. BTR itu tim pertama gue. Jadi dan itu waktu itu emang bener-bener turnamen pertama juga MPL season 1. Kalau sekarang udah season 16 kan. Season 1 itu BTR baru bikin tim. Jadi masih awam juga sih bang hitungannya, kayak waktu itu tuh e-sport udah ada tapi
dari owner tim pun buat spend budget buat Mobile Legends masih yang ragu gitu loh. Jadi kayak gak ada GH, HP yang lu modal sendiri, paling kasih ongkos gitu. Itu digaji. Digaji. Tiap bulan lu pasti dapat. Tiap bulan dapat, tapi ujungnya minus buat ongkos-ongkos juga sih. Oh ya, gitu. Pas-pasan lah zaman dulu ya. Iya, jadi emang kayak ya seadanya lah. Lo baru bisa ini perjalanan Jonathan Lian di Beli Patek nih soalnya. Paling matunya sebelah nih. Gue pengen tahu nih. Lo baru bisa merasa bahwa dari game itu bisa menghidupi itu ketika di EVOS berarti? Ketika di EVOS, iya betul. Dengan gaji, dengan YouTube. Dan ada waktu itu kalau kita kan juga streaming kan. Ya streaming juga include gaji sih. Streaming tuh yang zaman dulu skemanya dibayar dolar itu ya kalau nggak salah ya. Gue tahu tuh satu aplikasi itu tuh. Iya betul. Bayar dolar tuh semua dapat gede tuh. Bener. Tiba-tiba hilang perusahaannya karena kebanyakan bayar kayaknya. Kali. Oke. Lo masuk aplikasi itu. Masuk aplikasi itu karena itu emang waktu itu juga dia official sponsor dari EVOS kan. Oke. Berarti waktu itu sekitar 21 mungkin? Apanya? Umur lo? Sekitar 21, 22. Udah ngerasain uang dari ngegame? Betul. Wow, berarti lo dari gajian di apa tuh namanya e-sport? Gajian di e-sport. Dapat per bulan. Streaming, di link streaming dapat dolar tuh. Iya. YouTube udah ada, berasa? YouTube juga udah berasa. Oh, padahal CPM gaming kan kecil ya? Dibanding sekarang kayaknya jauh gede dulu sih tetap. Oh, oke. Mungkin dulu soalnya viewsnya gila banget kan. Iya. Dan itu nggak diedit kan biasanya? Edit. Kalau lo tipe yang edit? Kalau gue tipe yang edit. Kalau gue tuh waktu itu karena gue kan sibuk di pro player, jadi gue kayak ngelihat gamers luar, streamer luar, kalau mereka bikin konten itu lebih ke kayak gimana sih? Dan kebanyakan mereka streaming, abis itu ada momen-momen yang lucu, momen-momen yang epic banget itu diedit, di-cut, terus diedit lagi. Jadi kayak buat penonton itu nonton replay lah, saya bilang. Tapi lebih dieditnya ditebelin segala macam. Jadi kayak lebih ada momen-momennya kan. Berarti lo belajar dari cara mereka bikin konten? Iya. Sendirian atau ada tim? Waktu itu ada editor doang satu. Itu masih ngekos, kontrak, atau udah ada rumah? Kalau gue ya, gue ngekos sama disediain gaming house waktu itu. Karena lo kan orang rantau kan? Orang rantau. Sumatera ya, apa namanya sih? Iya, dari Palembang. Dari Palembang, benar. Orang tua nggak di sini. Orang tua nggak di sini. Lo seharusnya kuliah di Bandung. Terus lo apa? Keluar? Terus gue awalnya masih PP. Jadi kan Jakarta ya masih idealis tuh. Masih ya. Bisa pendidikan akan berjalan. Iya, nggak bisa. Gue harus punya backup minimal kan, gitu. Karena nggak tahu kan, maksudnya main ya. Gak bisa dipungkiri dulu main MOBA di HP analog Indo mana tahu kepikiran bakal menghasilkan kan gitu. Sampai akhirnya di EVOS kelihatan jelas nih kayak planning lah beberapa tahun ke depan tuh udah kelihatan jelas. Akhirnya gue baru mutusin buat resign transkrip. Itu umur 22 dengan uang sebanyak itu lo nggak shock bro? Nggak kaget atau nggak malah jadi boros lo beli macam-macam gitu nggak? Awalnya lumayan. Apa yang paling penyesalan lo waktu itu? Kayak kenapa sih gue pakai beli ini gitu? Gak ada sih, karena gue gak ada yang sampai spend gede banget. Tapi cuma paling kayak waktu itu tuh gue lumayan demen fashion juga kan. Jadi yang tadinya mungkin kayak kalau mau beli ini harus kayak aduh kayaknya gue seminggu ini harus makannya nasi toge gitu kan. Jadi kayak pas udah dapet lumayan ya gue belanja baju segala macam yang gue nggak mikir gitu. Tapi itu sempat nyesel nggak? Enggak juga sih, karena udah tahu rasanya kan. Oh ternyata ya gitu doang gitu loh. Akhirnya malah nggak diterusin. Nggak diterusin akhirnya. Jadi ya penting penasarannya udah. Penasarannya udah gitu loh. Traveling ada. Dipakai buat travel. Travel pakai. Sendiri. Travel pakai sama pacar. Sama keluarga. Waktu itu ada pacar? Waktu itu yang istri gue sekarang udah pacaran pada saat itu. I see. Gitu. Jadi kayak ya traveling, makan gitu. Nabungnya, investnya belum kepikiran kah? Waktu itu belum. Waktu itu belum. Jadi waktu itu fokusnya benar-benar kayak gimana cari duit terus kan. Cari duit terus sampai akhirnya ya mungkin baru kayak 3 tahun belakang lah baru udah mikirin kayak belajar investasi gitu-gitu. Momen income lo ke unlock menurut lo dari mana? Di mana momen di mana lo ngerasa kayak wah anjirnya gue bisa berkali-kali lipat nih gitu. Itu ketika apa tuh? Ketika streaming. Ketika streaming dan YouTube. Oh lo tahu kalau lo fokus di situ, itu income bisa beleberan tuh? Betul. Gue udah tahu dari situ. Jadi itu juga yang jadi consider gue kayak gue quit dari Prosin.
gitu. Karena gue tuh tergolongnya cepet banget kan. Di saat orang mainnya itu sampai berseason-season, gue cuma main 2 season. 2 season gitu kayak. Terus season ketiga ada kayak qualifier nggak lolos. Akhirnya gue fokusin ke YouTube sama di streaming gitu. Berarti lu bertaruh kan di situ? Iya. Kayak gue mau bertaruh nih, gue mau taruhan. Gue keluar dari pro player scene di YouTube aja. Benar. Artinya lo bertaruh di YouTube-nya kan? Kalau YouTube-nya nggak jalan kan pusing juga dong. Pusing, betul. Ternyata jalan. Di antara semua YouTuber gaming yang lain, menurut lo kenapa lo bisa jalan? Gue pede dengan public speaking gue saat itu. Karena gue ngerasa kayak mungkin YouTuber Mobile Legends lah ya. Karena gue fokus di Mobile Legends kan. Waktu itu mungkin untuk public speaking gak sebanyak sekarang yang bagus. Dan gue ngerasa kayak gue demen banget di content creation juga. Jadi kayak gue masih bisa explore banyak banget. Dan gue ngerasa kayak fokus gue saat itu kalau untuk dari income lebih di dunia konten, YouTube, streaming dibanding kayak pro scene kan. Pro scene kan kayak udah ada penghitungannya lah fixnya kayak dari gaji, juara satunya lu berapa itu udah ada penghitungan semua. Sedangkan kayak ditanya juara satu pede nggak? Lumayan nggak pede juga gitu. Juara satu dapat berapa sih biasanya? Juara satu itu kalau pas zaman gua tuh masih sekitar kayaknya 50.000 atau 35.000 ya. USD. Iya, atau 30.000 gitu lupa. Oh, itu artinya buat satu orang 30.000 atau satu tim. Satu tim berarti dibagi lagi. Dibagi lagi, belum lagi untuk manajemen juga ada gitu. Berarti mungkin sekitar $5.000 kali ya. Mungkin kalau juara satu. Sekitar 5.000 kurangan lah. Which is 60 jutaan gitu kan. Itu aja udah keringetan berdarah-darah buat juara ya. Betul. Jadi emang rata-rata kalau pro player nyarinya pride-nya sih. Jadi ketika dia udah juara satu, mungkin udah punya nama banget, baru akhirnya kayak decide buat pensi dan fokus di streaming gitu-gitu. Kebanyakan gitu. Nah, lo kan angkatannya Just No Limit, berarti dapat duit dari AdSense, brand deals dan lain-lain. Betul. Tapi kan panjang nih sampai 2026 nih. Lo merasakan ada penurunan AdSense kah, penurunan brand deals kah, atau sejauh ini masih konsisten sama? Merasakan penurunan pastinya gitu. Jadi kayak apalagi gue kan udah lumayan lama banget kan dari 2018 sampai 2024 aja gue masih kayak ngerasa gue masih bisa sekonsisten ini, gue juga udah happy banget gitu loh. Tapi gue udah lumayan antisipasi lah kayak cepat atau lambat penonton gue pun udah gede-gede semua kan. Jadi pasti kayak penurunan itu gak bisa gue handle lagi gitu loh. Akhirnya emang turun. Plannya jadi kayak gimana caranya ya, makanya kayak gue udah mulai belajar investasi, terus gue belajar untuk dari bisnis juga gitu, yang which is yang gue jalani sekarang juga kan. Oke, berarti ketika AdSense mulai turun, pendapatan dari brand turun, lo udah nyiapin kapalnya nih? Udah nyiapin. Which is bisnis? Bisnis juga sama ya investasi juga ada gitu. Investasi apa di kripto kah? Kripto ada, stocks ada. Oh I see. Aliran fundamental atau? Fundamental lagi rame lebih di mix lah. Oke, udah lo masuk ke stocks, masuk ke Bitcoin, masuk ke bisnis. Di bisnis berarti lo sendiri atau lo ada partner? Ada partner. Partner kebetulan juga teman kuliah juga. Jadi kayak teman dari Unpar dan cocok lah. Jurusan apa sih? Jurusan manajemen. Oh, ya cocok lah ya. Iya. Nah, lu bawain gue satu bisnis lo nih. Iya, salah satu ini bisnis F&B pertama berarti. Karena gue ngelihat ini di IG, jujur ya, gue ngelihatnya enak. Dari gambar-gambar yang lo ini, karena lo datang ke restonya kalau nggak salah tuh. Iya. Lo nyobain. Semoga suka bang. Opor susu legendaris. Jujur ya, gue suka opor. Oh iya. Ya, opor itu membangkitkan begitu banyak kenangan di di kepala gue, karena tiap lebaran nyokap gue suka masakin gue opor, dan opor nyokap gue itu enak banget. Oh aduh, beban nih berarti ya. Kalau ini lebih enak dari opor nyokap gue, lu jadi nyokap gue. Kenapa dia jadi ibu gue tiba-tiba? Oke, ini bisa lo jelasin nggak? Ini apa nih? Oke, jadi itu opor susu. Sebenarnya yang bedain kan, kalau opor kan biasa pakai santan. Nah, kalau kita pakai susu. Tapi dengan rempah yang emang udah kita ya diresepin. Jadi dari segi taste-nya itu bakal creamy, tasteful, dan emang maksudnya kayak lumayan strong lah kalau menurut gua. Ini resep dari lu teman. Dan partner? Atau iya, partner. ada lagi? Ada gua dan partner. Oh, ini cabe? Ini cabe.
Cabai apakah ini? Ini cabai opor. Jadi dari rejusan opor. Oh iya? Iya. Dari rejusan opor kita pakai buat cabai. Itu kita campurin cabai gitu. Jadi kayak emang cabainya pun juga berasa. Oke, ini gue cobain dikit karena gue mau makan sama pau-pau nih habis ini. Boleh. Gue akan coba opornya. Oke, ini pakai telur sama ini ayamnya ya. Ayam. Jadi itu ada ayam opornya sama ada ayam asap. Bro, ini langsung lepas bro ayamnya bro. Yoi. Emang dibuat selembut itu? Emang dibikin lembut. Anjir. Dibikin lembut. Langsung lepas loh ini. Kenapa opor susu? Kenapa opor susu ayam ini? Kenapa pilihnya opor susu? Iya, kenapa nggak yang lain? Kan makanan ada banyak. Sebenarnya ini juga ide dari partner sih. Ide dari partner dan dia kayak ngusul kayak kita coba yuk. Gue ada kayak kepikiran ide bisnis gitu. Oh itu dari dia? Dari dia. Dia ada story-nya nggak? Ada ceritanya nggak kenapa opor susu? Ceritanya karena emang dia sering juga sih maksudnya kayak buat makan di keluarga dia. Oh iya. Terus biasanya kan opor santan dan kayak nyari opor di Jakarta juga nggak segampang itu. Jujur ya lagi. Iya. Jadi kayak dan gue coba, wah bisa banget. Bro ini ayamnya lembut banget sih. Di mana sih bukanya ini? Apa? Di mana? Di Cibulan. Di Cibulan ada sama satu lagi di Tebet. Dua cabang. Cibulan itu Senopati kan? Iya dekat Asta. Oh gue ada temen tuh di situ tuh. Gak penting sih tapi ya mau ngomong aja. Enggak dulu gue sekolah di SD Tarakanita. Oh, oke. Gue punya jemputan. Ada bis warna jemputan sekolah. Si supirnya tuh tiap kali misalnya kita mau masuk ngomongnya pintu surga telah dibuka gitu. Oke. Pintu surga jadi gue inget banget di kepala gue. Nah setelah jemput gue biasanya jemput teman gue di Cibulan itu. Oh. Sempet berantem gue sama dia tuh dulu tuh. Oh iya. Ngapain gue cerita sih? Gimana bang? Enak bro. Jujur ternyata beda ya. Nggak kayak opor yang biasa gua makan. Karena susunya itu kali ya. Karena biasanya santan kan. Benar. Oh itu dia. Sama dari rempahnya juga sebenarnya kayak makanya opor nggak ada yang fix sih rasa opor itu kan sebenarnya kayak tergantung gimana lu bikinnya kan. Wah gini tuh. Ini kayak pertama kali deh gua opor susu. Opor susu ya. Sama itu kalau ada yang ayam dipotong itu ayam asapnya. Ayam yang dipotong ayam asap. Thank you ya lo bawain buat satu kantor tuh tadi gue lihat. Iya buat cobain lah sekalian. Udah berapa lama bisnis ini? Opor itu berarti udah 1 tahun 1 tahun 2 bulan. 1 tahun. Setahun? Udah setahun. Dari konten kreator, lo bikin makanan, challenge-nya apa menurut lo? Yang pertama pasti ekspektasi orang ya. Gimana tuh? Apalagi kebanyakan maksudnya kayak orang kan udah nge-brand ngelihat kalau konten creator atau influencer bikin makanan biasanya kayak gede di itu nama doang gitu kan, tapi dari rasa biasa aja gitu paling challenge-nya. Sorry nih gue jadi makan sendiri nih. Gak apa-apa. Cobain enak nih. Oke. Makan. Sorry ya bro. Aman. Terus. Itu. Tapi ada yang kayak gitu. Apanya? Ini mah Jonathan Liandi menang nama nih gitu-gitu. Awal-awal. Mungkin kayak udah kayak di itu apa ya di mindset orang-orang ya. Mungkin kayak ini emang beneran enak. Soalnya banyak teman gue kayak jujur gue sih pas awal gak skeptis tuh. Iya skeptis. Jadi kayak datang formalitas lah maksudnya kayak ya datang yang teman-teman yang gue undang kan. Ternyata kayak beneran pada suka gitu. Dan gue pun gak mau kayak gue gebor-geborin buat gue bakal buka resto nih gitu loh. Karena takutnya ya ekspektasi orang jadinya gimana kan. Jadi gue pengen kayak udahlah buka, gue kasih tau gue buka. Ya udah sisanya semuanya ya organik aja. Karena gue percaya kayak kalau makanan enak orang pasti suka gitu. Pasti rame sendiri. Jadi udah setahun. Ini bisnis F&B pertama lu? Pertama. Orang bilang tuh kayak bisnis F&B tuh termasuk yang paling susah. Iya. Bener nggak? Bener sih. Apa nggak juga kalau menurut lu? Tergantung gimana ngukur resikonya dari awal juga ya. Gitu. Kalau kebetulan kayak teman gue ini juga udah punya pengalaman di F&B. Oh dia pernah bikin apa? Udah pernah bikin coffee shop. Terus udah pernah bikin kayak ya tempat makan gituan juga. Dan jadi dia kayak dari segi kayak kira-kira resikonya segala macam tuh dia udah keukur. Gitu. Perhitungannya segala macam. Jadi penting untuk punya partner yang palingnya udah punya pengalaman. Karena lo tinggal minta ke dia aja gitu kan. Betul. Jadi kayak bisa bagi tugas juga. Iya, lo di marketing lah ya. Iya betul.
Oh, oke. Terus karena gue sama istri gue tuh persis banget 2 hari yang lalu tuh kita lagi jalan bareng, terus dia kayak kenapa kita nggak pernah bisnis sih gitu? Bikin apa kayak gara-gara kita ngelihat Atta bikin lemak, apa lo tau gak sih dia bikin restoran lemak apa itu? Oh, belum lihat gue. Nggak tahu ya? Belum lihat. Tau nggak? Nggak tahu ya? Oh, nggak ada tahu. Pemimpi kali. belum. Pemimpi ya gue ya. Mimpi kali gue ya. Nggak ada. Oh, oke. Atta sama Aurel bikin restoran lemak something lah gitu. Oke. Yang pas kita lihat nih kayaknya kayak ala-ala makanan Malaysia gitu. Oh, kayak nasi lemak gitu. Namanya lemak something tapi beneran lemak. Lemak. Seperti lemak ya. Kelihatannya sih lemak ya. Gue nggak tahu nih. Kadang gue cuma ngeliat dan terlihatnya enak banget. Gue pengen banget kesana. Tapi ngelihat si Atta nge-share terus pada ngantri sih kayaknya nanti dulu deh. Oh ya. Kalau Atta mau ngirimin sih ya. Gara-gara ngeliat itu kayak, wah lihat nih Atta bisnis lagi gini-gini. Kenapa sih kita nggak pernah bikin yang kayak gitu-gitu gitu loh. Terus dari gue pribadi juga gue emang nggak bisa bisnis anyway gitu loh. Oke. Nah lu apa yang ngebikin lu kayak yakin deh gue mau bikin F&B, gue mau bikin ayam opor. Ya. Gue mau sama ini orang, nih partner teman kuliah gue. Lompatannya tuh gimana gitu? Lompatannya tuh sebenarnya gue udah kenal dia kan. Udah kenal dia dari pas di kuliah. Walaupun ya gak yang deket gimana. Terus akhirnya gue bikin bisnis parfum dulu. Oh udah sempet. Jadi gue juga punya bisnis parfum sama dia juga. Dan ya maksudnya kayak gue kenal dan gue percaya banget. Dia juga orangnya lumayan detail banget. Jadi dari situ akhirnya coba lihat maksudnya kayak plan dia gimana untuk F&B ini gitu kan. Dan ternyata oke gitu. Yaudah deh gue coba gitu loh. Dengan semuanya emang udah terukur lah gitu. Yang parfum gimana? Yang parfum juga masih jalan. Oh masih jalan? Masih jalan. Kalau yang parfum udah lumayan lama banget. Oke. Dari 2022 ya? Iya 2022 kalau parfum. Itu bedanya apa kalau sama F&B? Lebih susah yang mana? Lebih susah mungkin lebih susah F&B sih tetap. Oh iya? Iya karena F&B kan kayak selera orang berbeda-beda. Dan dari segi komplain, dari segi review semuanya langsung kan. Apa komplain paling kocak yang pernah lo terima? Komplain paling kocak ya? Komplain paling kocak sih ya dari jalan biasanya. Jalan maksudnya? Jadi kayak misalnya jalan rame nih, bikin macet, itu juga dikomplain. Oh elunya? Iya gue Jadi di Google Review jadi bintang 1 ya? Betul. Iya tuh kadang-kadang gue kalau lagi liat review makanan juga gitu tuh. Kayak jalanannya macet. Bener. Atau nggak ada tukang parkir. Lah. Iya parkir juga. Iya nggak ada tukang parkirnya. Tapi kan nggak ada urusan sama makanan kan? Betul. Ya, itu sih paling sama kayak sisanya kebanyakan ya emang awal ketika emang lagi baru buka banget dan gak expect ternyata trafficnya segila itu. Nah itu juga lumayan banyak terima komplain. Karena lama? Karena lama lah, terus tiba-tiba jadi mungkin chaos, jadi di kitchennya nggak kondusif, akhirnya mungkin ada error yang bikin first impression mereka pas cobain pertama kali itu nggak sesuai dengan yang kita pengen kasih gitu. Itu kan jadi kayak lumayan ngefek juga kan. Kenapa lo bukannya di dekat rumah teman gue? Iya maksudnya kenapa lo bukan di Cibulan? Di Cibulan. Itu kan Senopati tuh. Iya bener. Blok S. Dapat tempatnya nyari-nyari, emang pengennya di Jaksel sih. Oh maunya di Jaksel. Gitu segi Jakarta Selatan sekitarnya. Dan akhirnya teman gue nemu di situ. Dari harga oke, dari tempat oke. Karena di situ kayak dari parkiran juga udah lumayan banget gitu, dapatnya hook gitu kan. Jadi ya oke banget untuk harga, tempat dan lumayan strategis gitu. Jadi kayak siang-siang gitu pasti kayak orang kantoran datang. Iya. Padahal lo tinggalnya kan di BSD. Benar. Itu di Blok S. Kan lumayan jauh tuh. Iya, lumayan jauh. Berarti lo masih sering bolak-balik ngecek atau sekarang udah otomatis aja? Sekarang udah lumayan otomatis sih. Jadi kayak lebih seringnya ketemunya ya kita partner ketemu, itu pun ketemunya mungkin ya di kantor atau di mana gitu. Berberapa kalian? Berempat. Oh berempat. Gue tuh kemarin habis ketemu Next Carlos juga. Gue pengen nanya-nanya sama dia. Oke. Kan dia kan banyak bikin bisnis kuliner tuh. Terus gue makan di satu tempat di Fatmawati. Gue penasaran aja, gue nanya nih. Oh ternyata ininya seru juga ya. Segala challenge-nya gitu. Iya. Seru. Oke, terus lo buka lagi. Selain Ciburan lo buka lagi. Betul. Di mana nih? Di Blok M. Di Blok M. Kenapa Blok M? Kenapa Blok M? Karena kalau dari obrolan gue sama partner itu ngelihat Blok M itu kan anginnya kayak lagi kesana semua. Iya itu kenapa ya? Gue juga nggak tahu soalnya apalagi gue bukan gue bukan orang Jakarta apalagi kan. Jadi gue pas datang ke sana tuh kayak
wah itu gila banget sih. Kenapa tuh? Bener-bener kayak kalau bawa mobil gak disaranin kalau weekend. Blok M? Blok M. Macet? Parkirnya susah banget bang. Oh lu berarti deket Blok M Square itu ya? Iya. Yang di dalamnya banget Plaza ya? gitu ya. Jadi kayak emang kalau tempat gua Blok M Hub itu kan turun ke bawahnya gitu dia. Jadi kayak basement itu loh. Oh itu yang terminal ya? Bro gue pernah beli kaos band bro di situ bro. Nah sumpah. rata-rata Masih ada nggak? Kayak gitu tempat-tempat kaos. Kayaknya ada tapi kayak udah di ujung-ujung. Bro itu legend bro. Iya makanya kayak teman-teman gue yang maksudnya kayak udah dari dulu di Jakarta dan udah maksudnya kayak udah berumur lah ya. Rata-rata kayak ini mah tempat gue kecil. Iya udah berumur sih. Iya. Tempat gue kecil main ini iya, gitu. Bener. Itu happening sih. Happening banget dan gue itu di Blok M Hub tadinya sebelum seramai sekarang. Jadi pas dulu awal sewa mikirin gimana caranya ini tempat rame. Soalnya rame kan di atasnya bang. Jadi di atas itu rame banget kayak yang udah ada resto-resto viral segala macam lah di atas. Terus emang dari harga sewa di atas itu dinaikin. Kayaknya mungkin tujuannya emang biar yang bawahnya bisa pada pindah ke bawah dan jadi ngidupin di Blok M Hub-nya gitu. Betul hidup berarti? Hidup banget, parah. Sekarang rame banget. Berasa dari omset pun berasa? Berasa banget. Anjir. Berasa banget, justru kayak shock lumayan. Oh iya? Iya. Saking omsetnya naik sampai shock? Saking rame banget iya. Kayak shock juga kayak gak expect maksudnya kayak serame ini ya gitu. Apa gue buka ayam opor di situ ya? Wah seru banget ya. Seru. Gila ya berarti ya. Karena semua itu berdasarkan. Maksudnya lo juga gak mikirin akan suatu hari rame juga anyway kan? Bener. Di Blok M di Blok M Hub-nya itu, iya. Karena tadinya masih mikirin kan kayak gimana ya untuk kita bawa dari luar ke bawah gitu loh. Karena di zaman itu enggak lo berapa bulan yang lalu berarti ya buka yang kedua ini ya. Tapi kalau gue narik ke 3 tahun 4 tahun yang lalu, itu kayaknya kita belum ngerasa Blok M tuh happening deh. Iya sih. Kalau kita lihat di zaman 3-4 tahun, bener nggak sih? Yuk. Iya kan? Yeah. Ada restoran Jepang enak betul di sana gitu kan. Tapi kayaknya nggak se-happening sekarang. Karena sekarang aja dijual yang tour Blok M itu. Iya, gue udah lihat. Iya, gue udah lihat. Buat tour Blok M. Benar. Keliling Blok M sama oleh-oleh Blok M. Iya. Gue kan nggak tahu apa itu oleh-oleh Blok M. Gue juga sebenarnya gak terlalu paham sih. Karena emang rame banget dan rame banget. Pilihannya juga banyak banget gitu. Oke. Akhirnya lo buka di sana. Dan ternyata omset di sana lebih gede daripada Cibulan berarti? Kalau yang buka di sana itu beda restoran. Beda brand. Bukan. Jadi kalau opor itu cuma di Cibulan sama di Tebet. Oke. Kalau yang di Blok M gue bukanya itu ayam becek, ayam panggang. Nah, kenapa nggak ini? Kan lo sekalian satu IP lo gedein aja gitu. Kenapa harus? Karena emang kita pengen coba buat si ayam panggang ini sih. Jadi kalau kayak opor, maksudnya ide ayam panggang ini juga udah jadi obrolan ketika kayak kita ngejalanin opor. Gitu loh. Jadi orang-orangnya semuanya sama. Jadi satu grup gitu. Dan emang kayak untuk dikembang banyakin banget, ayam ini lebih gampang lah. Si ayam panggang. Ayam becek ini lebih gampang buat di scale. Iya, Karena? gitu. Karena kayak lebih gak seribet opor sih. Metode pembuatan berarti. Metode segala macam iya. Penasaran gue, itu ayam panggang becek. Ayam panggang becek. Kenapa namanya becek? Jadi sebenarnya kayak hamin seminggu ya sebelum buka kan nama ayam becek ini. Jadi kayak tadinya tuh namanya tuh pengennya kayak ayam hitam. Karena memang ayam panggangnya kelihatannya warna hitam gitu kan. Terus kayak maksudnya kayak udah banyak lah orang yang bikin ayam panggang kan gitu kan. Tapi yang bedain kita itu kita pakai jus ayamnya kita taruh di ayam panggangnya. Jadi ayamnya ditaruh emang dari ayam yang kita panggang kan keluar jusnya kan ya kan. Terus dari jusnya itu kita tumpahin jadi kayak kuah. Jadi kayak ayam panggangnya itu ada kuahnya. Jadi di piring itu dia bakal becek gitu. Gitu. Ayam panggang tapi ada airnya dan airnya pun juga jus ayam. Jus ayam yang bakal bisa dimakan pakai nasi juga gitu. Itu tipe makanan kayak gitu sudah ada sebelumnya kah? Kalau yang dekat-dekat itu kayak gimana tuh? Kayak opor kan memang ada opor. Benar. Kalau yang kayak gitu, gaya kayak gitu paling kayak ayam panggang yang di Jepang. Mana dia pernah lihat gak? Enggak sih. Ada emang di Jepang emang kayak dia paha utuh gitu. Dia emang disajinnya ayam panggang gitu aja. Paling kayak gitu sih. Sama di Jakarta juga udah beberapa banyak lah kayak ayam panggang gitu juga. Yang pakai jus gitu. Kalau yang pakai jus belum. Kalau pakai jus baru kita si ayam becek ini makanya. Menarik tuh. Gitu. Lo rekomen di Gojek kah atau mendingan makan langsung?
Rekomend di Gojek sih oke, tapi kalau langsung makan. Lebih mantap lagi? Lebih mantap, soalnya kalau ayam kan kalau udah dingin jadi kurang kan. Kurang dapet gitu. Gue ngajak Anissa ke situ deh. Boleh, itu sekali lu bisa kuliner juga. Suka jalan-jalan gue ke Blok M gue. Sama Anissa. Turunnya di Melawai Plaza. Abis itu ke belakang ke Gramedia. Biasanya muter-muter tuh. Beli apa, beli ini, beli itu. Rapih soalnya sekarang. Iya. Gak kayak zaman gue dulu. Dulu tuh kayak orang jualan kiri kanan tuh pas dari Melawai gitu ya? Berantakan banget. Gue kecil mainnya ke situ soalnya. Oke. Iya, hati-hati lo sama gue. Kenapa jadi preman gue tiba-tiba? Kenapa jadi sombong? Oke, berarti semua bisnis ini sekarang yang jadi revenue stream lo? Jadi revenue stream juga. Berarti artinya sudah rutin ngambil dividen kah atau masih kalian puter-puter apa segala macam? Ada sih, ada yang kayak emang untuk ditaruh di company dulu, sama ada yang dibagi-bagiin dulu gitu. Sama kan maksudnya ada beberapa investor juga kan. Jadi gitu biasanya. Kalau kayak ada pembagian mungkin pas udah BEP balikin. Baru. Nah itu ada skema-skema sendiri lah ya. Benar. Berarti lo open kalau ada orang mau franchise? Kalau franchise enggak, kita enggak. Jadi kayak kita emang udah kalau buat sekarang, apalagi buat opor, emang pengen buat operate sendiri gitu. Karena kalau franchise masih belum ready lah buat sekarang. Oke. Oke, berarti 2026 ini nih? 2026. Semua F&B lo ini lo akan gedein nih? Bakal gedein. Iya itu. Berarti fokus lo ke sana? Fokus di situ juga ya, tapi kayak nggak sampai menyita 100% banget sih. Gitu. Pembagian energi lo berarti kemana? Ada bisnis? Streaming masih? Streaming masih, tapi udah nggak sefokus dulu. Kalau dulu benar-benar bisa kayak sehari 8 jam, 9 jam kan ketika lagi turnamen. Gila streamer ini. Gila itu. Lo nge-caster kan tapi kan? Gue kayak nobar. Jadi kayak apa ya? Simpelnya host lah. Nge-hosting channel gue untuk ayo nonton bareng gue gitu. Oke, tapi gameplay nggak lo kasih lihat? Gameplay kalau gue lagi main ya gue liatin gameplay. Kalau lagi turnamen kita nonton turnamennya gitu. Karena nggak boleh dikasih lihat kan? Apa? Boleh nggak sih kalau lagi nonton turnamen, turnamennya lo kasih lihat di itu lo layar lo komentarin gitu? Justru kayak gitu. Oh boleh berarti? Boleh, karena emang dikasih izin kan kalau untuk official streamernya itu. Oh wow, karena bola kan nggak boleh tuh. Bola nggak boleh, benar. Bola cuma nontonin komentari doang kan. Iya. Oke, ada streaming tapi udah berkurang jauh. Streaming udah berkurang jauh, ya. Terus bisnis, terus juga ya buat anak juga. Jadi kayak buat anak gue lumayan nyediain waktu banget lah, gitu loh. Apalagi emang maksudnya masih kecil juga kan. Umur 3. Gitu. Cowok cewek? Cewek. Oke. Cewek. Apa aja kegiatan lo sama dia? Tapi emang hidup berubah semenjak punya anak. Berubah banget. Berubah. Kayak gue ngerasa slow down banget gitu loh. Iya lagi. Terus kayak misalnya gue seminggu sibuk banget, kayak bener-bener bisa ke skip 2 minggu. Sempat gue 2 minggu sibuk banget ke skip, tiba-tiba dia udah bisa ngapain gitu. Sedih ya itu ya? Iya lumayan kayak terus kayak agak berasa kan bang, kayak misalnya lagi sibuk dan lagi gak terlalu deket, jadi kayak dia ngerasa gak segampang itu ke guanya. Bondingnya pas masih kecil gitu. Udah ngapain aja sama anak lo, jalan-jalan kemana? Jalan-jalan keluar ada, ke Jepang ada, ke Korea. Gak repot tuh ya bawa 3 tahun ke Jepang? Waktu itu pas masih setahunan bahkan ke Jepang. Itu kayaknya lebih ke militer ya dibanding liburan ya. Karena repot banget. Iya kan? Repot banget, dan gue waktu itu gak bawa sus, gak bawa siapa ya. Jadi kayak benar-benar cobain kan. Terus emang ya dari makannya susah banget nyarinya kan kalau di Jepang, ngantri-ngantri. Gitu. Jepang, Korea. Terus paling kayak ya lebih banyak ngabisin waktu di hal-hal kecil aja sih. Jadi kayak misalnya ngedate gitu. Kayak gue gak pernah kebayang kayak ngedate berdua sama anak gitu. Oh ngedate ada anak gitu maksudnya? Ngedate berdua doang. Jadi kayak gue aja. Lo berdua sama anak cewek lo? Iya. Aduh menarik banget. Seru banget. Gue gak pernah lagi sama Alia. Iya gue gak pernah sama Alia pergi berdua sih. Seru banget. Kemana itu? Biasanya kayak waktu itu gue ajak ke cafe Kapibara gitu. Yang di Fatmawati? Beda, ada di BSD. Di BSD ada ya? Di BSD ada. Gue terakhir di Fatmawati. Ajak ke situ, terus ajak ke playground juga pernah. Playground mana favorit lo di satu Jakarta, di satu BSD itu? Kalau di BSD tuh ada playground namanya Tamtem. Ada di dekat rumah lah, pokoknya dekat-dekat situ. Itu apa bedanya dia? Gue suka karena gue kan maksudnya kayak kalau ke tempat rame, the playground kan udah pasti kayak lu, waduh, gue bisa dari playground ya udah nggak bisa apa-apain lagi gitu loh. Habis energi kan, dan dia gue sukanya
warna yang dipakai itu lumayan warna-warna kalem. Jadi nggak terlalu capek di mata gitu loh. Kayak pastel-pastel yang soft gitu loh Bang. Bukan yang biru banget, hijau banget. Terus kayak mainannya juga pas gitu. Kayak dia ada flow-nya gitu. Jadi enak. Lucu banget lo berdua sama anak kayak gitu. Tapi kalau ketika lo berdua sama anak, si istri lo kayak tahu ini special time lo berdua atau gimana? Tahu. Emang kayak ya udah dia pun juga emang maksudnya kayak ngedorong juga gitu, kayak dia nge-support juga kayak ya pergi gitu berdua bonding gitu loh, karena dia inget banget kayak dari pertama kali gue ngedate tuh umur berapa, setahun setengah sampai sekarang dia inget lagu yang diputerin pas kita mau pergi ngedate gitu loh. Oh iya? Iya inget. Anjir sweet Jadi banget. kayak core memorinya itu kayak lumayan kebentuk banget ya. Gue pun juga jadi kebentuk gitu loh. Berarti lo nyetir sendiri? Nyetir. Dia di sebelah lo gitu? Dia di sebelah. Bener-bener berdua bro? Bener-bener berdua. Menarik ya? Menarik. Jadi kayak apalagi kalau sekarang udah sekolah kan. Biasanya kan cuma weekend kan. Jadi pas weekend biasanya. Oke. Nih besok banget nih. Persis besok abis gue ketemu lo nih. H+1 nih besok anak gue masuk SD bro. Oh iya? Hari pertama masuk SD. Oke. Gue baru terima email dari prinsipal SD-nya. Dia ngejelasin selamat besok hari pertama. Melo gue, sedih gue. Iya. Udah tiba-tiba masuk SD lagi. Bener. Uang gedung kan dijabarin tuh. Sedih gue, sedih banget gue. Sedih banget ya itunya ya. Gak, tapi it's going to be very fast itunya. Betul. Waktu tuh. Benar. Gue juga udah gak tahu gue. Gue sekali ngeblink doang. Iya kan. Anak masuk SD. Gue bayangin gue nganterin dia masuk SD. Iya. Itunya sih gue juga kayak, cepet banget ya. Apalagi kayak lagi lihat album. Ya misalnya story tahun lalu kan kita kemana ya. Wah anjir kayak tahun lalu masih segini doang gitu. Kayak rambut, bentukannya juga semuanya beda kan. Tiba-tiba kayak berevolusi gitu. Lo ada rencana nambah anak lagi kah atau emang so far ya satu anak aja gitu? Kalau so far masih satu sih, cuma belum ada plan lah kalau untuk nambah kedua. Soalnya kayak satu aja lumayan bagi waktunya agak padat banget kan jadinya setiap hari kan. Iya, sekarang tuh banyak temen gue juga kayak gitu sih. Kayak misalnya udah ngerasa nggak terlalu punya banyak waktu. Jadi kalau misalnya anaknya banyak dia juga takutnya nggak bisa ngasih perhatian yang sama, yang kayak gitu-gitu sih. Benar. Oke, berarti masih playground, masih preschool ya? Masih iya nursery. Oh nursery. Playgroup ya bahasanya ya. Udah bisa apa ngomong? Udah bisa dikit-dikit. ngomong bisa. Lancar berarti ya? Ngomong lancar. Terus dia demen banget itu nyanyi. Oh iya? Iya dia demen banget, jadi kayak dia bisa kita itu jarang banget kasih dia screen time. Oke. Jadi kalau di mobil pun cuma lagu. Oh. Jadi bisa tuh ke Bandung ya cuma dengerin lagu. Ada hari khusus nggak dikasih tontonan? Hari khusus nggak ada, tapi activity khusus. Biasanya pas ikat rambut dikasih tontonan. Dikasih tontonan sama pijit doang biasanya. Oh. Iya. Dikasih tontonan biar anteng. Biar anteng gitu. Sisanya nggak ada. Lagu paling suka apa dia? Lagu dia biasanya suka ganti-ganti. Kadang suka lagu, ada yang kayak lagu High Heaven, itu lagu rohani tapi kayak anak sekolah minggu gitu loh. High Heaven namanya. High Heaven namanya. Terus kalau sekarang lagi demen lagu Princess, jadi kayak Disney semuanya suka banget. Oh iya. Iya, Let It Go, Into the Unknown gitu suka banget dia. Oh, Frozen. Anak gue lagi ini nih, lagi keracunan bersama seluruh temannya K-pop Demon Hunter. Oh, tahu nggak lo? Tahu, tapi gue nggak terlalu ngikutin, cuma tahu. Wah, gue sampai mabok gue dengerin itu K-pop Demon Hunter. Lagunya viral-viral sih ternyata di TikTok juga. Iya. Ada Saja Boys itu yang grup boy bandnya. Oh, lu tahu ya? Tahu gue. Mereka minta oleh-oleh kan. Anissa istri gue habis dari Korea. Minta oleh-oleh yang ada hubungannya sama K-pop Demon Hunter. Oh. Gila anak zaman sekarang. Gila ya. Karena pergaulan kan. Iya benar. Dia tahu satu dari temennya bilang ini. Jadi udah ngegrup. Ngegrup udah sharing. Umur masih 6 kan. Iya. Tapi udah ngegrup, sharing referensi. Oh udah bisa gitu ya. Gila bro, cepet bro. Tiba-tiba ngatur jadwal playdate sendiri. Hah? Iya. Serius? Iya, anak gue umur 6 sama umur 5 kan. Yang umur 6 tuh kan libur lumayan panjang tuh. Dia udah ngatur sama, jadi suster gue disuruh nelpon susternya temen dia. Terus antar suster saling ngasih handphone ke masing-masing anak. Baru mereka diskusi itu. Kita mau kemana nih? Mau gini-gini playground gini-gini. Ya udah nanti sus aku hubungin sus kamu ya.
Oh gila udah, ya. udah kacau bro. Kacau bro zaman sekarang bro. Oke. Terus next berarti untuk tahun ini ada plan lain kah? Tadi kan lo mau ngembangin F&B lo. Ada lagi kalau soal konten yang bisa di-share? Kalau soal konten nggak ada sih. Paling kayak tetap kayak gini aja kalau untuk konten sendiri. Karena emang dari konten gue belum nemu sesuatu yang emang maksudnya kayak gue pengen bikin lah gitu loh. Karena ya udah lumayan lama banget kalau untuk khususnya di Mobile Legends ya. Paling kayak streaming doang main gitu. Karena gue belum nemu sesuatu yang kayak nge-trigger. Kalau tadinya itu ada podcast juga. Oke. Iya. Gue lihat tuh yang sama Dongki kan? Iya, sama Founder Dongki. podcast ya? Siapa? Namanya Founder Podcast, The Founder Podcast. The Founder itu beda. Itu beda. Oke, lo apa namanya? Kalau gue MP Talk namanya. Oh, MP Talk. Oke. Itu kayak udah lumayan lama dari 2019. Wow. 2019 dan itu sempat ada waktu itu kreatif gue, tapi sekarang dia udah nggak di sini lagi. Maksudnya udah nggak kerja bareng lagi. Makanya udah nggak lanjut. Makanya udah nggak lanjut juga karena emang udah lumayan udah peak juga sih gue ngerasanya waktu itu. Tapi Mobile Legends sendiri di Indonesia gimana sih bro? Gue sih udah nggak main ya kalau gue. Anak-anak juga udah pada nggak main sih. Oke. Apa masih kah atau lebih niche atau gimana? Kalau untuk usernya sendiri sih masih ada. Tapi mungkin ya masih ada. Tapi mungkin kayak kalau dibilang sampai kayak segede dulu ya mungkin pasti ada penurunan kan. Cuma kalau sekarang kebanyakan orang lebih ke nonton competitionnya, turnamennya. Jadi kayak dari segi turnamen kayak kemarin tuh baru M7 kan. Itu masih pokoknya kayak new record terus. Jadi penontonnya masih peak lagi, new record lagi. Masih berarti kayak dari situ kelihatan antusiasnya masih tinggi banget. Oke, artinya sekarang bergeser nih dari main menjadi nonton gitu ya? Dari main menjadi nonton ya. Karena mungkin yang main kan udah ngerti mekaniknya. Bener, ngerti gamenya, makronya. Jadi begitu nonton jadi lebih seru. Iya, jadi gak sekedar cuma kayak nonton, oh itu mati answer turretnya gitu. Jadi kayak lebih juga ngerti. sih. Bener juga, apa gue coba main lagi ya? Lagi ada keseruan apa di Mobile Legends? Ada skin-skin yang lagi khusus kah atau? Skin ada, skin baru ya, ada. Sekarang ini yang lagi seru? Kalau yang sekarang sih yang paling baru Soul Vessels ya. Soul Vessels itu apa tuh? Itu kayak ada emang dari si Mobile Legends-nya bikin sendiri sih. Kalau yang terakhir kan collab itu sama SpongeBob. Oh iya? Iya. Siapa yang pakai skin apa? SpongeBob pakai skin Cyclops pakai skin SpongeBob. Oh. Gitu. Kalau lucu banget. Iya, kalau Glue Patrick. Oke. Gitu. Itu doang baru yang paling baru. Terakhir gua main hero barunya itu Atlas. Udah jauh. Coba. Terakhir gua main sama Cecilion. Itu hero barunya ya? Zaman terakhir gua main. Yang gua inget ya kalau gua tarik jauh ya. Zaman terakhir gua main hero barunya itu Atlas dulu baru Cecilion kan? Enggak ya? Cecilion dulu baru Atlas. Oh, Cecilion dulu baru Atlas ya. Berarti sekarang lebih banyak lagi? Banyak banget. Banyak banget. Support siapa yang bagus support? Support Matilda. Ada Matilda. Gue main ada gak Matilda? Ada Matilda. Kayak gimana sih Matilda? Yang kayak capung. Kayak Fairy gitu dia. Enggak belum ada. Oke tuh. Oke, Angela juga oke. Dari zaman dulu padahal ya? Iya, soalnya dia emang ultinya global gitu kan. Ultinya masih masuk ke badan orang? Masih. Enggak ada perubahan sama sekali? Ada perubahan di buff nerfnya doang paling. Oh seru. Angela seru tuh. Masuk ke badan orang, cung. Iya. Estes udah enggak, udah kurang sekarang. Ya? Udah kurang sekarang. Tapi kalau untuk di rank ya masih dipakai aja, ada aja yang pakai pasti. Coba kalau untuk di turnamen lagi nggak kepake metanya. Kalau gua mau solo ranking, mau naikin tangga rank, kalau role gue support mungkin nggak? Berat sih. Enggak ya? Iya susah kalau solo ya. Minimal bawa satu temen. Kenapa sih dunia tuh nggak adil loh buat support loh? Kenapa sih? Susah. Kan ada orang yang suka main support kan? Iya benar. Tapi kita tidak dikasih tempat yang layak gitu. Iya sih susah sih. Kalau tank masih possible. Aduh. Karena tank tuh kuat, apalagi di meta sekarang ya. Kayak tank tuh kuat, lu bisa kontrol gamenya gitu loh. Dan bisa buka map. Misalnya lu bisa majuin gitu ya. Iya, lu bisa initiate, lu bisa chatin kan. Kayak udah yang penting ikut gua aja gitu. Kalau support kan lu gak bisa maju-maju sembarangan kan. Tergantung core lu banget. Iya. Support tuh kayak biasanya di connect-nya sama jungle tank. Oke. Gitu, jadi biasanya lu berdua gitu. Atau kalau gue nempel yang jago di match gue gimana? Mungkin gak? Maksudnya gimana? Misalnya gue kan main support, gue lihat KDA-nya aja. Kalau misalnya yang tinggi gue tempelin aja gitu.
Bisa gak juga sih, tergantung sih. Benar-benar kayak tergantung hero-nya apa. Soalnya kalau late game kan pasti MM atau enggak di gold lane lah pokoknya yang biasanya nge-carry-in. Lu nggak akan ada game lain yang nanti lo coba lompat ke sana atau mainin di kontenin? Karena kan lu udah lama banget ngontenin Mobile Legends kan? Benar. Belum ada ya? Ada sih beberapa gue coba mainin tapi biasanya di member. Jadi kalau di member gue biasanya main kayak game-game yang story kayak Last of Us, Resident Evil. Tapi gue biasanya nggak terlalu emang demen main game banget bang. Jadi kayak nggak banyak explore lah. Gitu. Tapi ada satu game yang gue pengen coba dan gue udah bilang sih ke viewers. Itu gue pengen coba main Five Hearts Under One Roof. Tau nggak? Enggak sih, tapi terdengar mencurigakan. Iya itu kayak 5 hati dalam satu atap. Iya, jadi kayak Five Hearts Under One Roof kayak intinya gue juga nggak tahu, tapi yang gue lihat sekilas tuh game yang orang asli dalamnya. Cuma kayak kita tuh bisa ngobrol terus bisa pilih lu mau apa, misalnya kayak lu mau pergi kemana. Nah nanti apa yang lu pilih storynya bakal beda. Nah gue lupa nama genre game tuh apa. Oh ini nih gue tahu VMV, MVV apa gitu deh. Iya cuma yang kayak kita cuma pilih dan full nanti motion video berdasarkan apa gitu. pilihan kita itu bakal nentuin storynya. Iya. Gitu. Iya kayak Bandersnatch di Netflix kan, Black Mirror. Gue nggak nonton. Lo kalau nonton Bandersnatch lo bisa milih dia mau kemana, nanti ceritanya berubah kan? Ya kayak gitu. Kayak gitu kan? Kayak gitu. Curigakan bro judulnya bro. Tapi katanya lucu. Jadi kayak udah gue mau coba nanti deh. Gitu. Biasanya kayak game-game yang Resident Evil ya gue ikutin gitu kan. Terus kayak game-game horor beberapa gue juga ada main juga gitu. Jonathan Liani, terima kasih udah mampir ke sini. Good luck buat semuanya. Lo kalau ada yang mau lihat-lihat lo main game apa segala macam bisa kemana? Bisa YouTube di YouTube gue di Jonathan Liandi. Di Jonathan Liandi. Thank you semua. Thank you.